لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بنية لا تقولي هذه الأشياء ولكن قولي وجهناك إلى قبلة أفبقيت كذلك. وقال lan dawuh sapa Hasan al-Basri, ya bunayyatu hai anak wadon cilik, la takuli ojo ngomong sapa sira wadon hadhil asya'a ing ikilah pira-pira perkara, walakin kuli lan tetapine ngucapo sapa sira wadon wajjahnaka ing lafat wajjahnaka madhepaken sapa ingsun ing sira ila kiblatin maring kiblat afabakita ana ta isih tetep sapa sira kadzalika halih kaya mengkono-mengkono ila kiblatin am huwiltah utawa den pindah sapa sira ila ghairiha maring liyane kiblatin. Ya abati duh bapak ingsun kafannaka ngulesi sapa ingsun ing sira bi ahsanil akfani kelawan luweh baguse pira-pira ules atau kafan. Afabakiyat ana ta moko isih keri atau isih tetep apa ahsanil akfan am nuziat utawa wis den copot apa ahsanil akfan utawa wis den copot apa ahsanil akfan angkah saking sira. Ya abati duh bapak ingsun wadoknaka ndeleh sapa ingsun ing sira fil qabri ing dalam kuburan wa anta halih utawi sira iku sahihul badani kang sahih atau waras badane. Maksud sahih di sini buta utuh badane. Afabakita ana ta moko isih tetep sapa sira kadzalika halih kaya mengkono-mengkono sahihal badan. Am akalaka ana ta utawa ana ta wis mangan ing sira utawa ana ta wis mangan ing sira apa adidanu pira-pira set. Wa kuli lan ngucapo sapa sira wadon ya abadi duh bapak ingsun innal ulama asa temene ulama iku yakuluna padha dawuh sapa ulama yus'aluh den takoni sapa al-abdu kaula anil imani saking iman faminhum moko iku setengah saking amwat jamaknya mayyit man utawi wong yuji bukan bisa jawab sapa man wa minhum lan iku setengah saking amwat man utawi wong yuhramu kang den aling-alingi sapa man. Aajabtah ana ta jawab sapa sira antah ya sira anil imani saking iman am hurimtah ana ta den aling-alingi sapa sira gitu ki am hurimtah ana ta den aling-alingi sapa sira minal jawabi saking jawab. Ya abati duh bapak ingsun innal ulama asa temene ulama iku yakuluna padha ngucap sapa ulama yuwassa'u den jembaraken apa al-qabru kuburan
ala ba'dihi mengatasi sebagian ingatasi sebagiane al-amwat ingatasi sebagiane al-amwat wa yudayyaku lan den rupakaken wa yudayyaku lan den rupakaken apa al-qabru ala ba'dihim ingatasi sebagiane al-amwat ano adoko ono to wis rupak alaika ingatasi siro apa al-qabru kuburan amusi'ah utawa den jembaraken apa al-qabru ya abadi duh bapak ingsun innal ulama asa temne ulama iku yaquluna dawuh sapa ulama yubadalu den ganti sapa ba'duhum sebagiane al-amwat bi akfanin kelawan pira-pira ulas minal jannati saking swarga wa ba'duhum lan sebagiane al-amwat bi akfanin kelawan pira-pira ulas minan nari saking neraka abu dilat ono to wis den ganti opo al-akfan lakah krana sira minan nari saking neraka aminal jannati utawa saking swarga ya abadi duh bapak ingsun innal ulama asa temene ulama iku yaquluna padha dawuh sapa ulama al-qabru tawi kuburan iku raudhatun pertamanan siji min riyadil jannati kang saking pira-pira pertamanan swarga au hufratun utawa luwang siji minan nirani kang saking pira-pira neraka ya abadi duh bapak ingsun innal ulama asa temene ulama iku yaquluna dawuh sapa ulama al-qabru tawi kuburan iku yu'aniku ngerangkul apa al-qabru ba'dahum ing sebagiane al-amwat atau ahlil kubur kal walidati halih madani koyok wong tuwa wadon ibu maksudnya kal walidati halih madani wong tuwa wadon asyafiqati kang banget welase wayab goduh lan bendu apa al-qabru wa yu'assibuh lan ngempit apa al-qabru ba'dahum ing sebagiane ahlul kubur atau al-amwat itu hatta takhtalito sehingga melesat apa adla'uhum pira-pira iku wekase ahlul kubur apa adla'uhum pira-pira iku wekase ahlul kubur a'anakokah ono to ngerangkul ing sira apa al-qabru kuburan am abgodokah utawa ono to bendu apa al-qabru ing sira ya abadi duh bapak ingsun innal ulama asa temene ulama iku yaquluna dawuh sapa ulama kulluman utawi saben-saben wong wudi akang den deleh sapa man fil qabri ing dalem kubur iku yandamu getun sapa at-taqiyyu wong kang takwa sapa at-taqiyyu wong kang takwa annahu ing sak temene at-taqi iku lam yuksir ora bisa ngekeaken sapa at-taqi al-hasanati ing pira-pira kebagusan wal asilan wong kang duraka lima krana apa irtakabat kok ngelakoni sapa al-asi as-sayyiati ing pira-pira penggawe ala fanadimtah moko ana ta getun sapa sira antah ya sira ala sayyiatika ing atase pira-pira kelakuan ala sira am ala qillati hasanatika utawa ing atase kidike pira-pira kebagusan sira ya abadi duh bapak ingsun kuntah ana sapa sira iku idana daitaka sesek iku idana daituka ing dalem nalikane ngundang sapa ingsun ing sira ajab tani moko nyembadani sapa sira ing ingsun
wa talamma unadika lan suwe banget ngundang sapa ingsun ing sira ala ra'si qabrika ing atase sirahe kuburan sira ing atase sirahe kuburan sira fa kaifa la asma'u moko halih kaya apa ora krungu sapa ingsun sautakah ing swara sira ya abati du bapak ingsun ngiptah lunga sapa sira ghaibatan kelawan lunga la talqoni kang ora tetemu sapa sira ing ingsun la talqoni kang ora tetemu sapa sira ing ingsun ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Allahumma ya Allah la tahrimna liqa'ah la tahrimna ampun ngaling-ngalingi sapa tuan ing kita atau ing ingsun liqa'ahu ing tetemu abi liqa'ahu ing tetemu abi yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Faqalat muling ngucap sapa bintun ya Hasanu he Hasan ma utawi gawuk suwiji-wiji kang agung ma utawi gawuk suwiji-wiji kang agung iku ahsanah gawuk akan oleh bagusaken apa ma iku ahsanah gawuk oleh bagusaken apa ma ing barang tanawwah tahkang sambat-sambat sapa sira tanawwah takang sambat-sambat sapa sira ala abi ing atase bapak ingsun wa mal lan gawuk utawi suwiji-wiji kang agung iku ahsanah bagusi apa ma ing barang wa'attani kang mituturi sapa sira ing ingsun wa nabbahtani lan ngilingaken sapa sira ing ingsun annaumatil ghafilina saking turune pira-pira wong kang lali. Summa raja'at nuli bali sapa bintun ma'al Hasani bareng sartane Hasan al-Basri bagiatan halih nangis Ini ada satu cerita yang sangat menarik datangnya dari Imam Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa pada satu ketika Imam Hasan al-Basri sedang duduk bersantai di depan pintu rumahnya. Ternyata tiba-tiba ada jenazah yang lewat di depannya diikuti oleh banyak jemaah. Bada orang mati lebat. Dan di bawah jenazah itu terdapat seorang anak kecil perempuan, dan itu adalah anak dari jenazah itu. Dan kebetulan orang yang mati yang meninggal itu adalah bapak dari anak kecil ini. Lecek nyaman nak kini norok buntek jenazah itu dalam kondisi bersisir atau nyoroi obuan gitu sambil ajalan sambil nangis. Akhirnya Syekh Hasan al-Basri ini mengikuti jenazah tadi dan mengatakan ya abati lima yastaqbiluni yaumun mislu yaumi hada fi umri. Ini yang mengatakan anak kecil ini, wahai bapak saya, kenapa kok ada hari yang datang seperti ini? Artinya hari musibah yang sangat besar dalam hidup ini, yang di situ mengenai hidup saya. Dijawab oleh Hasan al-Basri kepada anak tadi, "Henak, tidak akan pernah bapakmu mendapati hari yang semacam ini kedua kalinya. Kejadian semacam ini akan dialami oleh bapakmu hanya satu kali dalam seumur hidup. Ini tidak akan terjadi lagi." Akhirnya ngimamen serah Syekh Hasan al-Basri nyolaten gitu nyolaten jenazah, dan setelah itu beliau pulang. Di pagi hari setelah melaksanakan ibadah sholat,
Hasan Al-Basri di hari besoknya itu sedang duduk nyantai di depan rumah. Lah kok tiba-tiba anak gadis yang nangis kemarin itu lewat lagi. Lewat di situ di depan Hasan Al-Basri dalam kondisi tetap nangis dan bergegas untuk ziarah ke makam bapaknya. Akhirnya Syekh Hasan berpikir begini kan, inna hadhil binta hakimah, saungkunna kana bini reh cerdas orang. Ni seran orang kebabaan penter nak kanan pelak cek bapan beri saya pendem si dia lantar boleh ke kubur dah sambil nangis. Akhirnya diikutilah anak tadi oleh Hasan Al-Basri dengan harapan bisa berbincang-bincang dengan gadis itu, sehingga beliau mendapatkan satu kalimat, satu kata pun dari anak kecil tadi yang bisa diambil manfaat. Setelah dikejar oleh Hasan Al-Basri, kemudian Hasan Al-Basri melihat anak itu sudah nyampe di kuburan bapaknya. Hasan Al-Basri memilih untuk bersembunyi saja. Ngitek Hasan Al-Basri sekiran teh temu orang bini kene gila, nak kene gila. Senyaman anak itu nyampe di kuburan, nyaman nak kene. Kuburan bapak ini kan langsung perangkau kan. Bayangkan kayak apa sedihnya anak kecil itu. Kuburan sang bapak itu dipeluk dan pipinya diletakkan di atas tanah sambil berkata, ya abati kaifa bitta fi dzulmatil qabri wahidan. Hei bapak, jangan anak gede dek remah sampean malam nginep semalam dalam kuburan pak, padahal di dalam kuburan peteng cek peteng sarah sampean biti bi ada remah mak bisa sampean betah tanpa demar, tidak ada lampu yang bisa menerangi, wala mu'nisin, tanpa satu orang pun yang menemani untuk menghibur. Ya abati asrohtu laka laylata awwali amsi faman asroja lakal barihah, gitu gitu. Wahai bapak saya, kalau hari kemarin di saat engkau belum meninggal, yang menghidupkan lampu untuk dirimu itu saya. Lantas siapa yang menghidupkan lampu tadi malam untuk menerangimu pak? Masya Allah, ini anak gini kan perasaannya besar kepada sang bapak. Wahai bapak, mendiberin sing ngampar lama kang kui panjenengan nika gula men malam sapa sing ngamaraki lama di dalam kubur nika. Wahai bapak, berin tepan sampian nikah sakit semecet tanang ben sogodah riang gula men malam berde orang semecet sampian. Kira sapa malam masih gelem mecet sampian. Pak, mandi berin sampian pelkak terongi mak engkok sengino maki. Saabri aing resengko. Men malam sapa sabri aing ke sampian pak. Ini kan jangan sangana. Ini gadis kecil ini kan. Pelak sarah omong begitu kepada bapak yang meninggal itu. Ya abati qalabtuka min janibin ila janibin lailata awwali amsi faman qalabakal bariha. Hei pak, menrik berin semalik sampian, malik ke kanan, malik ke kiri, mereng kanan, mereng kiri ni ke gula pak. Malam apa berde orang semalik sampian pak. Siapa malam ah? Sekelem malik sampian. Mendik berin sampean abengkang locot ke lampina reseno topen aurata sengko pak. Malam apa berde gitu ya. Kemudian di hari kemarin sebelum sampean wafat saya selalu memandang wajah sampean. Apakah tadi malam masih ada satu orang pun yang memandangi wajah sampean pak? Wes singkat cerita, setelah sekian banyak, ini mari cepat cerita. Setelah sekian banyak
kata-kata yang dilontarkan oleh gadis kecil ini kepada sang bapak yang berada dalam kuburan. Akhirnya Masya Allah, Hasan al-Basri yang mendengar dari kejauhan itu menangis. Ini ulama besar Hasan al-Basri, nangis dan menampakkan dirinya keluar dari persembunyiannya dan mendekati gadis kecil tadi. Pas ngocak Hasan al-Basri, ya bunayyah la takuli hadhil asya, he tanganak keni bini, cek sampean ngocak ingat gelak kat ruah ki, sampean men pancen ngocak kebaban ngocak dia, wajjahnaka ila kiblatin afabakita kadzalik, Pak memberi sampean kun mate, engkau saya menghadap sampean ke arah kiblat desengko. Pertanyaannya, apakah sekarang kondisimu tetap menghadap kiblat atau justru engkau ditakdirkan berpaling dari kiblat? Menserik berin olah dejah ngadep ke kiblat, pakun si dia kondisin ajunan pakun ngak mungkin ngari berin gitu ki. Apakah sekarang justru kepalamu di selatan menghadap ke arah timur membelakangi kiblat, ataukah masih tetap seperti kemarin? Wahai Bapak, kemarin saya mengkafanimu dengan kafan yang paling bagus karena masih baru. Apakah kondisi kafan itu tetap seperti kemarin sekarang, atau justru kafan itu dicopot darimu? Ini yang diajari oleh Hasan al-Basri. Men pancen omong ngegebaban, riya saya omong nak. Ya abati wada'naka fil qabri wa anta sahihul badan. Hei Pak, ri berin kula nyabek sampian ke dalam kubur dalam kondisi betena sampian buta, krikin sampian buta, ko penga bedah, tanah bedah, so kona bedah. Apakah mangken oleh dua reriah anggo tanah sampean pakun buto napa punten gitu ge, atau justru anggota tubuhmu sudah dimakan oleh ulat-ulat yang berpenghuni di dalam kuburan? Wahai Bapakku, innal ulama ayaquluna yus'alul 'abdu 'anil imani faminhum man yujib wa minhum man yuhram. Wahai Bapak, debuna para ulama membeda orang mati esabe ke dalam kuburan ni pasti etanyain masalah iman. Kula mangken atanya karena diantara orang mati seetanyain ben malaikat itu beda saya bisa aja jawab, beda saya tak bisa aja jawab. Apakah panjenengan Pak mangken ni kelas tari jawab apa enten tak bisa jawab? Masya Allah, ini pertanyaan indah. Kemudian ulama juga mengatakan ketika mayat berada dalam kuburan itu ada dua kondisi yang dialami oleh si mayat. Yang pertama, kuburan yang ia tempati akan diperluas, dan kondisi yang kedua, kuburan itu akan menyempit dengan sesempit-sempitnya. Lah mangken kula atanya ke panjenengan Pak, apakah kuburan seekenengin sampean mangken dikejen lebar apa jen copek gitu ki? Innal ulama yaquluna yubdalu ba'duhum bi akfanin minal jannah wa ba'duhum bi akfanin minan nar. Ulama ngocak Pak, cemen orang semateh dalam kubur nikah kafanah nikah eken teh sebagian dari orang-orang semateh eken teh dari suarga, beda eken teh dari neraka. Lah pertanyaan mangken kapan panjenengan nikah elastari eken teh dari suarga apa dari neraka? Itu ki pertanyaan yang diajarkan oleh Hasan kepada anak kecil ini. Wahai bapak saya, ulama juga pernah mengatakan al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Kuburan di kedebun ulama satu pertamanan
di antara sekian banyak taman surga, atau kuburan itu juga menjadi lubang atau jurang, satu jurang di antara jurang-jurang neraka. Yang jadi pertanyaan, apakah mangken kuburna sampeyan ini termasuk raudhatun min riyadil jannah atau justru hufratun min hufarin niron? Wahai Bapak, ulama juga mengatakan kuburan ini ternyata terhadap sebagian orang yang masuk ke dalamnya itu memiliki sifat seperti halnya seorang ibu yang sangat sayang pada anaknya. Sedang-kadang kuburan nikah ngerangkul mayit saya masuk, sayangin mayit saya masuk bagaikan seorang ibu sayang pada anaknya. Ini secara kuburan nikah ke mayit. Dan juga ada juga di situ kuburan yang justru membenci kepada orang yang memasukinya, bahkan ngempet atau ngelancet orang yang masuk ke dalam kuburan nikah. Pertanyaannya, apakah sampeyan termasuk golongan mayit yang ke anak ben kuburan, atau sampeyan yang ke mayit yang statusnya musuhnya kuburan, sehingga sampean tak nyaman odin kuburan? Dan ini pertanyaannya. Kemudian ulama juga mengatakan setiap orang yang masuk dalam kubur itu pasti menyesal. Tapi orang yang masuk lebu ke dalam kuburan pasti kastah, baik sebagus atau saya ahli maksiat. Sebagus kastanah 5, lam yuksiril hasanat, kenapa dia tidak bisa memperbanyak kebaikan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Sedangkan orang si ahli maksiat, dia menyesal kenapa dia itu di dunia sering dan selalu melanggar syariat Gusti Kanjeng Nabi, selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan buruk dalam hidupnya. Pertanyaannya Pak, sampean mangken pun bisa ngerasa aki, apakah sampean mangken kastana sampean gara-gara tak membanyak amal taat atau gara-gara lambek ngelampain maksiat. Gitu ki. Ini Masya Allah, ini sangat-sangat bisa dan sangat menarik untuk kita jadikan sebuah ibrah gitu ki. Pak melambek gule nyelok sampean, pasti sampean ajawab selama sampean ki odi itunya. Mangken kulok celokan ya tasakufurna sampean sampai abi desara mak tak ngeding sekali suaran panjenengan gule. Mak bisa kopeng tak bisa ngeding de remacaran sekiran bisa ngeding suaran sampean. Jadi ini semua yang diajarkan oleh Hasan Al-Basri kepada anak ini pelajaran bagi kita bahwa mayit itu kalau sudah diletakkan dalam kubur itu cek badan ben patokan, tidak bisa bermanfaat bagi manusia yang hidup. Jangankan di situ memberikan manfaat yang besar, kangkui penyaman ijabah menjawab panggilan sang anak keluarganya pun di situ tidak bisa. Stop di sana, amalnya sudah berhenti di sana. Akhirnya singkat cerita, Imam Hasan Al-Basri itu dipuji oleh anak ini. Tuh cik ma, pernah kata-katamu, keluhanmu yang kamu contohkan kepada saya tadi, dan betapa indahnya mau'idahmu, nasihatmu, dan juga peringatanmu kepadaku dari kelupaan-kelupaanku selama ini. Ada menakan pinter lain, Masya Allah menanggapi dengan baik kan?
Anak-anak sesoleh ongku gadis kecil ini. Tapi menak-anak setek geding belain biasa nanya-nyang. Belain nasihatin tak geding aki. Dina main lato-lato, sedang kadang dina main HP. Sedang kadang nenang menenang saya nasihatin nyimpang akrendem budi. Ini biasanya anak-anak wajan minta hajar itu karena kurang hajar itu. Pon ini beberapa dialog antara seorang anak kecil kepada sang bapak yang sudah meninggal, dan bisa kita jadikan ibrah dari semua yang muncul dari perkataan anak kecil tadi, dan juga yang muncul dari lesannya Hasan Al-Basri sebagai contoh untuk anak kecil tadi. Saungkuna saya caki anak kini gelek, saya pertama itu juga jadi pelajaran bagi kita. Begini banten. Orang ini kan sebelum bagi sakit bersemacam daki, memberi kubur. Siapa semacam daki nih? Sebelumnya terongi nama siapa sih ngino makin memberi kuburan? Ngino apa panjang dalam kuburan? Kan begitu pertanyaannya. Tedung di atas kasar nyaman, beda bental lah, beda marah, beda kipas menojeng, mensuap, mendalam kubur. Maka presiden semati tak kira beda asin, nah gitu ya. Itu pelajaran penting bahwa sekarang tahapan selanjutnya kehidupan kita adalah kuburan. Tak ada boleh. Enggak, tak ada istirahat pada kena. Mari langsung kuburan setelah kehidupan dunia ini. Al haditsur rabi' asyar an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu.